Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik channel ini. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah misteri kamar mandi sekolah. Tapi sebelum memulai cerita ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe karena dukungan dari kalian sangat membantu buat saya. Namaku Reja. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Sekarang aku beranjak naik ke kelas 2. Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung. Karena sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya aku tidak begitu percaya, sampai aku mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore, aku masih latihan basket di lapangan sekolah. Karena minggu depan akan diadakan turnamen antar SMA. Jadi sampai saat ini anak-anak basket latihan lebih lama daripada biasanya. Bro, aku ke kamar mandi dulu ya, kataku kepada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong-lorong yang ada di sekolah itu. Tampaknya gelap dan sepi. Setibanya aku di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan mulai mandi. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandi itu mati sendiri. Aku berhenti menyirami tubuhku dan mulai mendekati telingaku ke pintu dengan harapan aku tahu siapa orang yang iseng itu. Beberapa saat kemudian aku terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku membuka pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar. Dan ternyata keadaan di luar pun sangat gelap. Aku menutup kembali pintu. Lalu aku memakai baju. Aku pikir jika aku terus mandi sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku sudah memakai bajuku, aku menggesekkan tubuhku sedikit ke kanan. Namun kakiku menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang. Aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok. Dan di dalam kegelapan itu, aku seperti merasa ada seseorang bersamaku. Aku segera mengambil tas yang kugantungkan di belakang pintu. Namun karena aku panik, aku pun terjatuh. Aku mulai membungkukkan badanku, meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sedang bernapas. Jelas sekali itu suara napas. Hembusan napas itu sangat kuat dan badanku mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Aku ingin segera keluar dari sini.
Aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku. Namun, pintu kamar mandinya susah dibuka. Dan dari arah belakangku, angin-angin menghembus seperti meniupi pundakku. Suara hembusan napas ini membuatku sangat takut. Aku memberanikan diri kembalikan tubuhku. Namun, tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini semakin berdegup kencang. Aku ingin berteriak, memanggil teman-temanku. Namun aku tidak bisa. Tubuhku sekarang menjadi kaku. Badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasa ada sesuatu yang menyentuh rambutku. Sedikit demi sedikit. Dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah rambut. Sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sekuat tenaga, aku berusaha memberontak. Namun seperti ada yang memeluk dari belakang dengan sangat erat. Aku semakin tidak bisa bergerak dan napasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini suara hembusan napas itu terdengar semakin jelas di atas kepalaku. Aku mulai membaca doa di dalam hati sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun sulit sekali aku mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku bisa bergerak. Ketika aku lihat ke atas, nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu, dan tidak lama sosok itu pun menghilang. Badanku yang kaku kini sudah bisa aku gerakkan, dan aku segera berlari keluar. Singkat cerita, di depan aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera bercerita kejadian tadi kepada teman-temanku, dan teman-temanku pada kaget. Lalu ceritaku itu ditanggapi oleh satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon, sejak kamar mandi itu memang angker. Makanya setiap malam lampu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana. Satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku lagi ada di sana. Karena saat tadi dia lewat, semua pintu kamar mandi terbuka dan kosong. Aneh, padahal jelas sekali tadi aku ada di dalam salah satu kamar mandi itu.